Halo sahabat Permata, selamat pagi. Saya Dr. Agus. Saya bekerja di Rumah Sakit Permata sebagai ahli obstetri ginekologi, konsultan fertilitas, endokrinologi reproduksi. Mengenai yang saya tangani sehari-hari, termasuk yang berhubungan dengan fertilitas. Jadi ada yang disebut pasangan yang kurang subur kalau bahasa Indonesia, bahasa kedokterannya infertilitas, yaitu pasangan-pasangan yang sudah menjalani perkawinan selama 1 tahun dengan hubungan teratur, tidak memakai alat kontrasepsi, tapi tidak bisa berhasil hamil. Pasangan-pasangan tersebut kita sebut infertilitas. Sebetulnya dengan kemajuan teknologi saat ini, kalau kita sebut infertil sama sekali tidak bisa hamil, padahal dengan teknologi seharusnya bisa hamil. Jadi mulai dikembangkan istilah subfertilitas, artinya kesuburan yang berkurang. Jadi ada dua sebetulnya infertilitas, ada yang primer dan ada yang sekunder. Yang primer artinya dari awal perkawinan dia belum pernah mempunyai anak. Kalau yang sekunder dia pernah hamil, melahirkan, kemudian dalam jangka waktu tertentu belum hamil lagi tanpa alat KB. Jadi kalau sudah punya anak setelah 2 tahun tidak hamil lagi, nah itu disebutkan infertilitas sekunder. Kalau dia usianya sudah 35 tahun, biasanya kita menangannya lebih cepat karena makin menambah usia, penanganan akan lebih sulit. Jadi biasanya pasangan-pasangan yang menikah setelah 35 tahun dalam waktu 6 bulan belum berhasil hamil, itu harusnya memeriksakan diri. Kenapa dia belum juga hamil? Nah, biasanya yang terjadi di klinik sehari-hari hanya ibunya saja yang datang. Padahal secara statistik penyebab kekurang suburan itu tidak hanya faktor istri. Jadi memang 50% faktor istri, tapi 35% juga dari faktor suami, dan sisanya 15% itu dari hal yang belum diketahui lah. Intinya kalau pasangan kurang subur untuk ingin berobat untuk kesuburannya, itu harus berdua katanya, baik suami maupun istri. Nah, biasanya kita akan menanyakan riwayat dulu, berapa lama perkawinannya untuk si ibu, kemudian ada menggunakan kontrasepsi, kemudian berapa kali dia hubungan dengan suami. Karena kalau jarang hubungan tentu saja tidak masuk dalam kategori minimal 2 kali 1 minggu dan teratur. Kalau sudah teratur belum juga dapat kehamilan, nah itu baru kita sebut pasangan-pasangan yang kurang subur. Hal lain yang biasanya akan diperiksa oleh dokter menanyakan tentang haid. Haid itu sangat penting karena saya sendiri kalau melihat haid yang bagus itu saya sudah bisa pastikan si ibu itu subur. Kadang-kadang si ibu suka lupa tuh. Jadi harus catat tuh haid. Hari pertama kalau bisa selesainya boleh, tapi yang penting hari pertama. Dan yang namanya haid yang normal itu adalah jaraknya 21 hari. Paling pendek dan paling panjang 35 hari. Itu dihitung dari hari pertama ke hari pertama berikutnya. Yang kedua biasanya ditanyakan juga frekuensi hubungan dengan suami berapa kali. Terkadang suaminya memang tidak di tempat, jadi hanya ketemu 1 kali seminggu atau kadang-kadang 2 kali seminggu, itu kurang baik lah untuk penanganan fertilitas. Nah, biasanya setelah kita anamnesa, ada keluhan yang lain, ada gangguan haid atau tidak, kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Yang fisik dari mulai fisik umum maupun status ginekologinya. Jadi kita mau lihat mulut rahimnya secara fisik, kemudian biasanya juga dokter kebidanan akan melanjutkan dengan pemeriksaan ultrasonografi. Karena dari situ kita bisa lihat rahimnya normal, dia fase apa, adakah kelainan-kelainan misalnya yang sering mengganggu, ada minum, ada kista, ada polip. Nah, itu bisa diketahui dengan ultrasonografi. Dan biasanya dokter kebidanan yang bekerja di bidang fertilitas akan lebih banyak menggunakan ultrasonografi yang transvaginal karena dia harus melihat lebih jelas. Kemudian biasanya kita akan melakukan tes patensi dari tuba atau HSG. HSG itu dilakukan oleh dokter radiologi, tapi atas permintaan dari dokter kandungan.
sehingga kita bisa mengetahui saluran telurnya itu paten atau tidak paten. Kemudian biasa juga dalam pemeriksaan ada suami, kita anjurkan pemeriksaan analisa sperma. Bisa dilihat kecepatannya, bentuknya, gerakannya, adakah kelainan. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium. Kadang-kadang kita butuh pemeriksaan hormonal, dari mulai hormonal yang hubungannya dengan pembentukan telur, ada hubungan dengan misalnya tidak haid setiap bulan sehingga terjadi telur yang tidak besar. Kita akan cek insulinnya, gula darah puasanya, dan lain-lain. Yang penting lagi, kalau ada kelainan yang memerlukan tindakan pembedahan, biasanya dianjurkan dengan alat khusus yang disebut histeroskopi dan laparoskopi. Kita akan melakukan pembedahan tersebut dengan teknik-teknik yang khusus. Nah, biasanya setelah semua dikumpulkan, nanti kita ambil analisanya. Kalau di rumah sakit Permata, memang untuk kesuburan wanita kita sudah lengkap lah. Di situ ada laboratorium hormonal, kita bisa memeriksa ASG, kita bisa memeriksa USG. Kalau ada kelainan kita bisa melakukan tindakan histeroskopi dan laparoskopi. Nah, memang kadang-kadang kita juga memerlukan teknologi untuk program hamil. Yang di Permata yang sudah bisa dilakukan adalah program inseminasi intrauterin. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih.